yang semuanya di paman-paman saya. Di pulau perjalanan tapi ada juga. Jadi masuk pengalaman saya mau ngaji tapi materinya juga berbeda. Jadi beliau karena paman saya pesan supaya saya nanti terangkan Allah sama wajib. Saya tidak tahu itu apa ayat jimat dia harus dijelaskan. Kalau ayat jimat ya nggak perlu dijelaskan. Yang dari lalu apa baik-baik itu sekali. Tapi lebih dari itu saya sebagai peneliti sebagai pemerhati awal ini adalah sebuah beliau. Jadi awal daripada itu disaksikan, kemudian yang berakhir. Setelah itu ada beliau itu dikaji di mana. Misalnya Rasulullah SAW itu ketika haji itu ada semua sahabat, semua pendeknya itu tofu misalkan atau tofu misalkan semua tawaf secara jalan. Semua tawaf secara jalan kaki. Tapi Rasulullah SAW itu tawaf tiga, Nabi sendiri ketika tawaf itu berkendara naik unta. Tapi tetap saja ulama berpendapat bahwa al-asli diperintah tawaf yang jalan kaki itu lebih utama ketimbang tawaf yang berkendara. Padahal Nabi berkendara. Lalu ada adhiroya, ada kajian secara ilmiah bahwa khusus Rasulullah SAW ketika berkendara itu lebih utama daripada andaikan beliau berjalan kaki. Kenapa demikian? Ini semuanya karena ilmu. Dengan Rasulullah berkendara, maka menjadi maklumat fikih bahwa tawaf berkendara itu sah. Andaikan saat itu Nabi berjalan kaki, maka dikira jalan kaki bagian dari sahnya apa? Tawaf. Tapi baru pada Nabi berkendara, maka berkendara hukumnya apa? Sehingga orang-orang sepuh, orang-orang capek bisa pakai kursi roda, bisa pakai skuter yang disediakan di atas. Ini barunya ilmu. Sekali tidak ada ilmu, yang ada adalah jubut. Jubut itu semacam keangkuhan terus menuju. Kok enak ketika Nabi, kok enak Rasulullah yang lainnya jalan kaki, dia enak-enakan naik. Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi semua itu dianalisis dengan itu. Sehingga barokahnya ilmu ini juga nanti saya menerangkan ayat kesana. Allahul samawati wal ardi. Nanti ayat ini nanti saya terangkan lebih gampang setelah kaidah-kaidah ini dibahas. Ketika Quran menghentikan kulu wasrobu, maka kamu makanlah dan kamu minumlah. Itu banyak peneliti yang tanya, bagaimana mungkin Quran yang sakral, Quran yang agung hanya membicarakan makan dan minum. Ya saya ulang lagi, bagaimana mungkin Quran yang agung, yang sakral kemudian hanya membicarakan makan dan minum. Tapi itu filosofinya itu luar biasa. Kalau kita punya adhiroya, punya kajian ini, yaitu bahwa orang-orang soleh itu setiap sholat bisa berdiri
Itu ya barokahnya makan. Bisa rukuk, bisa sujud, bisa ngajar, bisa ulang fatwa, bisa memimpin masyarakat, ilallah wa ilal rasul. Itu semuanya karena makan. Sehingga kualitas guru makan itu bagi orang-orang soleh adalah bergegaslah berbekal littaqomi ala ibadah supaya kamu mampu melakukan apa? Sehingga to'amu sholihin, aku sholihin, orang soleh ketika makan ya ibadah, ketika minum ya ibadah, karena semua ini menjadi energi untuk melakukan apa? Di sini momentum kualitas guru wasrowi itu kualitas yang luar biasa, karena ini menjadi dasaran kita. Nah kan juga gitu. Coba kalau orang-orang tidak sholat turunannya banyak, yang sholat turunannya sedikit. Mungkin karena istrinya satu gak mati wani wayo, atau pengen tapi gak punya turunan, babanya gak wayo itu ya ribet. Atau babanya istrinya banyak punya doa disimpan untuk anak cucunya gak bisa. Itu dunianya itu saya kalau cerita saya kenapa istrinya sedikit doa itu bilang iya langsung dia. Ini memang tema yang lain juga gak menarik, kalau begitu pasti menarik. Artinya begini, saya sering ditanya seorang mahasiswa, disuruh memberi penjelasan kenapa kepada poligami. Saya bilang, meskipun kita mungkin bekerja karena takut dan juga berani, tapi kamu harus punya logika membenarkan. Karena dengan cara itu Anda tidak janggal, tidak iskal dengan apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Logikanya gampang saja. Perempuan itu kalau nolong satu baik, nolong dua ya lebih baik. Kalau tiga lebih. Kalau untuk kali yang menerangkan satu orang, kalau nambah dua berarti tambah. Jadi alhamdulillah saat itu terjadi juga. Ya saya teruskan ya. Jadi kalau meskipun Anda tidak poligami, tapi jangan sampai tidak punya jiroya. Tidak punya jiroya itu tidak punya kajian ilmiah tentang itu. Yaitu untuk para nabi, para wali adalah itu kan menolong satu orang saja, bagi dua, lebih ibadah tiga, jadi. Kalau orang yang tidak benar ya tadi satu terlantar dari kaya menjadi miskin. Dari hidupnya tertib gara-gara sampai nikah menjadi kacau. Berarti melantarkan satu orang dosa. Kalau nambah tambah dosa. Tapi banyak yang berantah saya nambah satu usul satu. Karena kebanyakan seperti ini. Jadi jangan sampai Islam ini tidak punya ahli kiroya. Ya, Islam jangan sampai tidak punya ahli kiroya. Kiroya itu satu kajian ilmu yang menjadikan semua perilaku Islam itu normal. Saya di mana-mana yang saya kampanyakan adalah awal hadati al-ikhlas. Agama ini dimulai dari memaklumatkan. Memaklumatkan itu memberitahu yang tidak tahu, yang tahu menjadi tambah tahu, yang tidak detail menjadi tambah detail. Itu al-ikhlas. Kenapa demikian? Karena tidak kebayang kalau alam raya ini yang milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian orang tidak kenal Allah itu siapa. Sehingga ini masih Idul-Adha, masih tasrek. Nabi Ibrahim jadi Khalilur Rahman itu bukan karena gaya-gaya itu, tapi beliau itu tiap malam itu munajat. Kalimat munajatnya itu benar-benar menyayat hati. Itu beliau memberikan, ya Allah, innahu la yahzununi Allah aro ahad dan fil ardi ya'budu ghairuhu. Ya Allah, saya ini susah sesusah-susahnya. Karena yang tahu kalau engkau Tuhan itu hanya saya. Artinya itu tidak fair. Engkau zat yang begitu penting, pencipta langit bumi. Kemudian mereka tidak tahu kalau engkau Tuhan. Saudara dengan segala memiliki tertakok dalam manusia dengan sisi penuh kan banyak orang. Sebelum kita dengan sisi penuh. Coba kalau Anda seorang Pak Jokowi atau Pak SBY dengan orang mana? Di sini duit siapa presidennya ditanya kamu siapa?
Nah, orang-orang itu zaman Nabi Ibrahim itu pakai gurunya Allah, pakai air yang diciptakan Allah. Kemudian mereka tidak tahu Allah itu siapa. Itu orang Jawa kan nanya ngomong. Itu pelecehan itu. Sehingga semua ulama mengatakan, mahwal ibadah. Ibadah itu apa? Al-ibadah hiya ma'rifah. Yang dikatakan ibadah adalah mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah itu bukan harus bentuknya kayak sholat, kayak wiridan, al-ma'rifah yang disepakati ulama. Karena betapa buruknya kita tidak tahu istri kita siapa aja buruk, tidak tahu mertua kita buruk, tidak tahu guru kita buruk, tidak tahu presiden kita buruk, apalagi tidak tahu tentang Tuhan. Sehingga karena pentingnya tahu itu, kalimat tauhid, kalimat yang menyelamatkan kita dari abadi di neraka. Kalau selamat dari neraka kayaknya berat. Mungkin kita hanya selamat dari apa? Status apa? Abadi. Kalau selamat total dari neraka kayaknya tidak siap. Oh ya, pengen petualangan rasanya ya. Itu dimulai dari kata apa? Faklah, maka tahulah. Karena awal hadin adalah iklan. Dan sekarang iklan ini menjadi masalah. Saya berkali-kali, kalau boleh dikatakan berkali-kali fatwa. Bu ya, yang ahli takrib itu rumahnya ditulis saja ahli fatwa. Kalau ahli betul tulis saja kelas tinggi. Kalau tidak ahli banget karena modalnya sering enggak ngaji, ya tulis saja kelas medium. Kalau misalnya tidak ahli banget ya ini konsultan penyalur kitab takrib. Tapi bayangkan kalau Anda orang lain, Anda kalau punya istri sudah hamil, mau melahirkan, yang kamu cari apa? Tulisan di bidan. Kalau Anda sakit gigi, yang kamu cari adalah tulisan dokter gigi. Kalau kamu ingin ke toko bangunan, kamu cari toko bangunan. Masa mau cari toko bangunan di toko laundry kan? Nah, karena banyak ulama yang menyembunyikan kealimannya, sekarang banyak istiftah, tanya agama sama yang tidak ahlinya. Karena yang tak ahlinya kadang lebih berpenampilan ulama ketimbang yang ahlinya. Gayanya sudah kayak ustaz, kayak orang semangat ulama, padahal untuk pertanyaan. Nah ini karena kita itu dosa tidak melakukan diri. Banyak alumni yang tanya saya, terus bukan kamu aluatkan diri nanti jadi sombong. Di bab ini bukan sombong, justru menghilangkan dosa kitmanul ilmi, dosa menyembunyikan ilmu. Semua nabi pertama judul jadi nabi wajibannya apa? At-tahaddi bi nubuwwah wal i'lam bi annahu nabi. Beliau harus memaklumatkan diri kalau beliau seorang nabi. Sehingga kita tahu ketika nabi jadi nabi dari dua kira pertama apa? Naik gunung Safa. Kemudian memaklumatkan kalau beliau adalah seorang apa? Nabi. Coba kalau semua alumni pondok, alumni leko, alumni mana-mana datang, tulis saja di rumahnya. Ahli takrib. Kalau enggak ya ribuan ahli dukun. Yang penting dia memaklumatkan bahwa di dunia fungsinya apa itu jika orang kalau ingin ngaji takrib sama dia. Nah ini tidak sekarang gitu. Para normal memaklumatkan diri ada cupolnya, dukun-dukun memaklumatkan diri, ada maklumatnya. Kemudian ulama malam nah, artinya gini, nanti kembali ke adil. Nah, kenapa pentingnya maklumat? Karena tadi Anda tahu kalau itu bidan karena ada maklumat. Anda tahu kalau itu pokok bangunan karena ada maklumat. Nah, sehingga sekarang siapa yang tahu kalau Allah itu Tuhan kalau tidak ada para rasul? Makanya Quran selalu dimulai kata ilmu, fahlam. Ya karena segala amru bina kita alam Allah ala kulli syai'in qadir. Semua itu supaya agar tahu. Karena awal dari kita kenal Allah itu ya. Makanya awal wajibin ala lisani ma'rifatullah. Nah sekarang enggak, karena tidak ada rio ya. Ibadah itu semuanya mengarah ke hanya kayak wiridan, tarane, nyebut Allah itu kayak apa, jumlahnya berapa. Itu sekian kali setelah kewajiban itu, urutan kewajibannya atau urutan itu kalau dikatakan sunnah, kesunahannya itu setelah satu makrifat. Makanya Syekh Muhammad dalam banyak kitabnya
soal agama Allah tertentu, punya cara tertentu, cara itu la ilaha illallah, kaifiyahnya sujud, kafiannya sujud, kaifiyahnya sujud, semua itu yang mengikat adalah ya turun aku hati yang mau berdoa aturannya tetap yang penting ingat Allah dulu secara benar. Jadi bahwa Allah adalah lagu asmaul husna. Baru secara sanad kita butuh cara-cara tertentu. Itu secara sanad kata beliau. Tapi sebetulnya aturannya enggak mengikat baik. Karena Allah Ta'ala madha qauman karena Allah memuji kaum sehingga turun aku bisa qiyamau wa qauda wa ala bisa secara berdiri, bisa secara duduk, bisa secara sambil berbaring. Seharusnya. Nah karena tadi saja bilang beliau pesen ketika di rumah saya ada bilang bertamu kata beliau cukup pesan supaya saya menerangkan Allah bersama wa. Nanti tak baik arahnya. Allah itu adalah zat yang sebagai pencahaya langit dan bumi. Lalu lama berdebat, cahaya itu maknanya apa? Cahaya itu maknanya yang gelap menjadi terang, apa yang tidak tahu menjadi diketahui. Misalnya begini, sama juga kegelapan, tetap tahu kalau itu istri kamu. Tapi di luar sana yang terang, itu kamu tidak kenal itu siapa. Gelap mana kalau kasus seperti itu? Itu kan seperti cerita orang dulu. Ada jarum jatuh di kamar juga. Jatuhnya juga jelas juga. Terus yang Abu Nawas ini nyarinya ada di juga, dia keluar. Ditanya kamu nyari apa? Nyari jarum. Jatuhnya di mana? Di juga. Kenapa nyarinya di sini? Udah gelap kalau di sini terang. Itu guyonan tapi orang supaya mikir bahwa yang dikatakan terang itu apa? Terang itu sesuatu yang menjadi tahu apa ya seperti ini. Tapi kata ulama hakikat maknanya terang itu al-wujud karena punya eksistensi maka itu menjadi jelas. Maka dalam hadis suci diterangkan Allah memberikan untuk kanzan makhfiyah fa'aratu antar rofa fa'alatul khaswal ya'rifun. Kata Allah, saya ini Tuhan, saya tanpa menciptakan langit bumi ya sudah Tuhan. Tapi kalau dua kira-kira kerennya apa saya Tuhan, kalau orang nggak tahu kalau saya Tuhan. Makanya maksud ini tak bikin supaya tahu kalau saya ini Tuhan. Makanya jangan bayangkan kelas naiknya ulama dengan ahli ibadah itu enggak kelasnya. Sampai nanti istilahkan fadlul alim alal abid ka fadli ala adnam. Keutamaan orang alim dibanding ahli ibadah itu seperti keutamaan saya kata Nabi dibanding sahabat paling rendah. Padahal Nabi dibanding Abu Bakar Umar saja jauh, apalagi dibanding sahabat yang paling apa? Rendah. Itu kira-kira seperti itu fadlul alim alal abid. Karena hadir itu ya ada pecundangnya. Ada nomornya kalau baca kata. Malam-malam istighfar ngomong istighfar itu. Dia apa? Dia sama sesurga dapat Islam itu jelek itu ikut. Jadi gayanya nangis ibadah, sebenarnya dia trauma sama istrinya. Nanti trauma sama kemiskinan. Dia nangis siapa coba? Nangisin nasibnya apa nangisi agama ini? Nangisin nasibnya. Ada lebih kurang ajar lagi man. Itu lagi. Kenapa kamu ibadah terus? Benar itu suaraku. Penak tak sholat. Lu saya itu penak kalau tak sholat. Kenapa kamu ibadah terus? Biar masuk surga. Kamu enak di surga itu. Gak ada sholat, gak ada puasa. Jadi ternyata hidupnya dia yang sholat itu problem. Wah itu kan orang ajar betul. Bandingkan orang alim. Orang alim itu lihat sholat itu solusi. Nabi itu kalau sedang banyak problem itu keluar masuk. Kita hanya sama Sayyidah Aisyah. Kenapa engkau ya Rasulullah? Kok Bilal gak datang-datang? Karena beliau kalau punya banyak masalah itu hiburannya sholat. Sehingga kalau Bilal datang, tok ya Rasulullah as-sholat arifna ya Bilal, arifna ya Bilal. Tolong saya kasih istirahat, tolong saya kasih istirahat. Jadi sholat itu bagi orang-orang sholat itu qurratul ain itu. Kalau kamu juga orang-orang ahli ibadah yang nggak alim bahkan ingin masuk surga di antara dengannya apa? Nanti nggak usah sholat.
Itu kalau nggak diselamatkan ulang itu ada seorang wali ditanya, kamu ingin masuk surga enggak? Ini permintaan kamu apa? Di surga ada sholat enggak? Kalau nggak ada sholat kamu juga tidak masuk surga. Karena dia nggak bisa bayangkan ada kenikmatan di atas sholat. Misalkan ada bisa bayangkan udah kelasnya ini kan saya cerita. Sama ketatanya, kalau kamu saya bisa udah sering baca. Bayangkan kalau ya dapat. Jadi sholat itu sehingga ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dipanah. Panah itu kan kayak pancing, jadi kalau masuk itu mudah, tapi kalau keluar susah karena ada kayak grendel. Itu dicabut kayak apa selalu sakit. Mintanya apa? Nanti cabut ketika saya sholat. Semua sahabat termasuk Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dibunuh ya pas sholat. Karena musuhnya tahu kalau pas sholat itu sudah kelihatan fokus. Sehingga semua pengincar sahabat itu bunuhnya mesti pas Sayyidina Ali kayak apa hebatnya masalah kecerdasan. Beliau masyhur ahli perang tanding ketika Nabi orang kafir menantang perang tanding yang itu Nabi siapa? Sayyidina masyhur. Kayak apa? Kalau Jawa jadi Sayyidina Ali. Qad alimat Khaybar anni markabul syadi sila ibatul mujarrab. Semua Khaybar tahu kalau saya orang tersakti kata Maka. Tolong Muhammad ajukan jago terbaik kamu. Pokoknya singkat cerita ada sekian sahabat yang usul tapi sama Nabi tidak diloloskan. Yang diloloskan enak Ali mana? Ternyata Sayyidina Ali sedang roman. Sayyidina Ali sedang ada roman. Agak enak matanya terus di kalau terus nggak Nabi. Kalau tambahan Nabi juga ya kelas. Jadi saya itu mau ketemu orang dukun itu ya gak bisa karena ada sanatnya. Nabi itu ya pernah nyebut orang terus mari. Sebetulnya sanatnya itu Nabi itu nyebut terus mari. Intang upahnya itu gak ada sanatnya. Akhirnya Sayyidina Ali maju dari dukun. Karena Ustaz gak percaya prospek saling profesi. Kita punya banyak kawan. Gus Ustaz itu paling yasinan orang mulai itu talil orang mulai. Dukun kecil kada jadi orang juga. Ya enggak dukun. Akhirnya Sayyidina Ali maju menunjukkan anak lagi sama tim mereka. Makanya dalam konteks pertarungan itu orang harus ada sedikit angkuh. Nggak apa-apa kalau untuk pertarungan sama orang kafir. At-takabur ala mutakabir saudara. Anak lagi sama tim mereka. Saya ini adalah orang mulai kecil kata ibu saya ini ibarat singa, ibarat harimau. Kali sirup batin dari limon. Saya ini harimau liar, harimau hutan. Singkat cerita dua orang ditaruh dan dimenangkan Sayyidina Ali. Tapi musuh-musuh Sayyidina Ali tetap tahu. Nanti kalau bunuh Ali, tentu mereka nyebutnya Ali pas sholat. Karena pasti nggak fokus terhadap keamanan diri, tapi fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau sampai meskipun pas sholat yang bunuh kesulitan. Sholat ini masih cek orang. Ini HP ini. Bahkan kalau di Arab, di kalau sholat ada telepon masih diangkat sholi. Saya itu sering ditanya sama hujat-hujat, Gus itu pakai mazhab apa ya? Kalau ada sholat dijawab sholi. Karena saya pada goblok. Karena itu apa ya? Itu Arab ya, lagunya orang Arab dulu, jadi itu nggak bisa dipikirkan. Bisa loh. Dulu enggak, sahabat itu kalau sudah sholat itu ini. Sehingga kamu kira saya Ali Jainal Abidin, ini yang bapaknya Abdul Rahman, bapaknya Pak Rafael. Itu kata bapak saya, sholat 1000 rakaat itu bukan kok ingin itu enggak. Bapak saya pernah cerita dari dulu-dulunya sampai Rasulullah. Ternyata beliau itu sholat hanya 2 rakaat. Setelah 2 rakaat salam,
Ya Allah, terima kasih sekali hari ini Engkau mentakdir kami sholat. Dan sholat itu sesuatu yang terbaik. Maka sebagai syukur saya sholat lagi. Berarti menjadi 4 rakaat. Tambah rakaat syukur lagi ya Allah. Banyak orang menerima maksiat, banyak orang menikmati kebatilan. Tapi Engkau mentakdir kami menikmati syukur. Syukur lagi sholat. Sehingga juga 1000 itu tidak lelah karena happy. Kalau kamu sholat kan waduh rompong. Terus delok imamnya ke imam ambisi wah sombong. Jadi nggak ada nyaman-nyamannya karena ini jenis abid yang ingin masuk surga supaya nanti tidak usah sholat. Makanya saya nggak mau surga sama orang-orang seperti ini. Orang seperti ini. Jadi untuk sholat itu problem, puasa juga. Sehingga motivasi dia ibadah supaya cepat masuk surga biar nggak sholat dan puasa. Sama seperti itu kan? Nggak sampai bayangkan di surga itu sholat apa enggak? Itu ada. Sholat apa enggak? Sholat apa enggak? Enggak. Dan itu kalau menganggap nikmat apa musibah? Itu salah langsung. Jadi saya mau cerita banyak tentang sholat seperti ini. Sehingga saya itu termasuk mungkin di muda ya, saya termasuk modern. Tapi saya punya makam tentang sholat itu mungkin di antara di muda dua ya. Karena saya ingin melihat umat Islam ini bahagia dengan sholat. Coba kita ini punya apa umat Islam? Mau kaya kayak Amerika mungkin, mau istri cantik mungkin cantik istrinya artis-artis, sudah jelek cerewet gitu. Mau apa coba? Kalau yang mana tidak sholat. Jadi itu mudah saya sering cerita ke Islam kota, sering cerita. Sudahlah sholat itu jadikan identitas kami. Kayak apa malunya kita ketemu Allah, kemudian kita tidak pernah sujud. Kenangan terbaik kita di dunia itu karena kita pernah apa? Coba kalau kamu nanti di akhirat disoting sama Allah, perilaku kamu diulang, mau anak kok, tidak karena orang webun, baru umangan berwarna BBM, terus diperlihatkan Allah. Kayak apa malunya kita sebagai hamba ini? Tapi kalau ditonton, dilihat sholat itu manis, kan keren orang. Keren. Makanya ketika ada pembantu Rasulullah SAW minta, kamu minta apa? Kamu membantu saya dalam apa? Kamu minta apa? Si pembantu ini bagus. Kasih saya waktu ya Rasulullah untuk saya berpikir. Sampai 3 hari. Kalau kamu kan langsung minta doain punya istri cantik, doain ayah, itu enggak, minta sudah 3 hari. Setelah 3 hari datang ke Rasulullah, sudah kamu minta apa? As'alu kamu roh fakota fil jannah. Saya minta engkau nanti menemani saya di surga. Saya menemani kau di surga. Saya nanti bisa menemani kau di surga. Nabi jawabnya lucu. Kamu diwarai orang apa pikiran kamu sendiri? Oh enggak Nabi. Ini orisinil katanya. Orisinil. Alasannya apa? Saya melihat dunia ini pasti fania, pasti hilang. Kemudian yang paling penting adalah nasib saya di akhirat. Maka karena saya tahu nasib saya di akhirat paling penting, saya hanya minta engkau supaya saya bisa menemani engkau di surga. Jawabannya Nabi yang simpel. Fa'aini ala nafsika bikasratis sujud. Nabi yang sayyidul awwalin wal akhirin saja kalau ada minta orang di surga, itu masih ada aturannya. Fa'aini ala nafsika bikasratis sujud. Maka bantulah saya, kamu sendiri harus sering-sering sujud. Jangan kamu mentang-mentang itu, oke lah kamu itu siapa? Nabi yang sayyidul awwalin wal akhirin saja untuk orang bisa masuk surga, Nabi masih meminta orang itu punya perilaku sendiri, punya khutbah dalam bahasa Arab, punya ibadah sendiri. Yaitu fa'ini ala nafsika bikasratis sujud. Oke, permintaan kamu saya kabulkan, tapi kamu sendiri harus memperbanyak sujud. Maka kemudian sujud ini pokok, wasjud waqtarib. Kalau sujud harus kita tahu. Nah, kemudian setan ini pintar. Setan provokasi kita supaya dengan kadang-kadang ya kalimat fakir urida biar batin.
Kamu sujud, oke, tapi bisa aja gak diterima Allah. Kamu sholat, oke, tapi bisa aja gak diterima Allah. Kemudian banyak orang yang ketika sholat, apa gunanya sholat kalau tidak mesti apa? Diterima. Dan di sini pentingnya ulama. Kemudian ulama melawan setan itu dengan mengatakan sholat itu pasti makbulah. Wes sholatmu keliru koyo apa, asal mengikuti cara-cara ini pasti diterima. Kata hikam, kalaupun tidak diterima, salah lagi, kalaupun tidak diterima, kafa menjazahi iyaka ala ta'ah amrod iyaka laka ahlan. Cukup kamu dapat pahala dari ta'at, kamu ditakdir melakukan. Saya sering bilang di hati saya, setan ketika menggoda saya, sholat kamu lah mesti diterima. Jawaban saya, wes gak ditompo, tetap jadi kamu pantas mergo tahu sholat. Gak apa-apa sholat saya gak diterima, tapi saya bangga sebagai hambanya Allah yang pernah sholat. Itu ulama. Makanya setan saya tidak sesuatu itu karena tadi dilawan dengan yang punya ulama. Tapi tidak tahu berobat lagi apa tidak tahu. Berobat lagi ya berobat lagi. Nah, ini yang disebut minisakil waswasil. Jadi setan itu kalau provokasi itu ada sisi-sisi yang itu. Saya baca di tafsir Al-Ghazali, termasuk nanti yang saya baca. Iblis itu kalau goda Nabi Adam itu logikanya kena. Nabi Adam itu kan di surga luar biasa. Kamu akan makan, tidak akan kelaparan. Sudah, anak kalatas mau dia walah, kamu akan nyaman di surga, senyaman-nyaman. Tapi Iblis itu pura-pura nangis. Kurang aja betul. Iblis itu pura-pura nangis. Ditanya sama Adam, kenapa engkau menangis? Saya ini kasihan sama kamu. Diberi kenikmatan Allah seperti ini, surga seluas ini, senikmat ini. Tapi saya itu kasihan sama kamu. Kenapa? Sayangnya tidak ada jaminan kalau kamu itu di surga lagi. Sayangnya tidak ada jaminan kalau kamu di surga itu. Tapi itu mulai mikir, apa artinya nikmat ini kalau akhirnya enggak ada. Lalu solusinya apa? Tadi hal aduluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yablad. Caranya ada rasanya. Kamu harus makan itu. Itu namanya syajaratul khuldi, pohon tak berdia. Masa iya? Wapoli, wa'is dari roki, demi Tuhan. Akhirnya Nabi Adam makan sedikit sekali. Sebagian riwayat makanya disebut falam nazar saja. Gakko itu nyicipi. Jadi akalannya tidak terus larut sampai tanduk itu tidak, karena sebagian ayat itu enggak. Gakko itu gaul itu nyicipi. Kalau kamu kan juga sudah haram tanduk, wah itu marah. Haram tanduk itu marah. Nabi Adam ketika makan soal kain salah itu hanya gakol jauh itu ini bukan haram. Jika kita punya bilang ini terus disebut sama Allah, bukankah sama ini? Nah, kenapa Nabi Adam membaca diterima yang Iblis tidak? Ternyata Nabi Adam ketika makan sajaratul khuldi itu saking takjilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saking takjilnya. Sehingga justru beliau diangkat jadi al-mujtabah, semua jtabah murabu kata Al-Qur'an. Itu justru setelah makan sajaratul khuldi. Nabi Adam dipanggil sama Allah. Kenapa engkau makan sajaratul khuldi? Karena Iblis sumpah ya Allah. Wa izzatika ya Rabbi ma azunnu anna ahadan yaqifu bika kadiban. Demi keagungan ya Allah, saya tidak pernah bayangkan ada orang mencatat nama engkau kemudian dia dusta. Jadi Nabi Adam percaya sama Iblis itu justru kelebihannya Nabi Adam saking takutnya sama Allah. Saya beri analogi itu kias kepada ada santri yang sering ikut saya, sering bohongin saya. Terus santri itu bilang, Gus kamu dipanggil bangun. Kira-kira tak cross check apa saya langsung percaya dengan disebut nama bangun. Langsung percaya, padahal santri ini sering bohongin saya. Tapi ketika kalimat bangun itu disebut, saling hormat saya pasti langsung oke. Nabi Adam ketika Iblis menyebut kata Allah, wa izzati rabbi, demi keagungan Tuhanku, saya ini laku malam yang nasib. Maka kata kuncinya di Quran punya wa sama huma ini laku malam yang. Karena kata ko sama, karena gara-gara Iblis sumpah ini yang menjadikan Nabi Adam percaya. Jika tetap, kenapa ketika Nabi Adam keliru sama Allah dibekali?
Fatalah Adam min Rabbihi kalimatin fataba. Karena dia benar. Ibarat kita ngusir anak kita cintai, diusir di salon ATM, maksudnya isinya banyak, 200 juta. Dikasih tanah di luar Jawa, itu ngusir secara baik. Karena kita cinta. Nabi Adam diusir tapi sama Allah, dan tak sanggup. Ini juga nih kita bahkan ditompok. Kenapa begitu? Karena ada waktu sama Tuhan. Dia itu korban, beliau itu korban sumpahnya iblis. Dan ketika nama Allah disebut, Adam gemetar. Itu wa izzalika ya Rabbi ma azunnu anna ahadan yakhliqu bika kalimat. Maka saya yakin termasuk cucu Nabi Adam yang paling dicintai Nabi Adam, termasuk bukan satu-satunya. Kenapa? Saya termasuk kiai yang membela Nabi Adam. Sementara banyak kiai hanya kita dosanya Nabi Adam. Itu kultura sopan. Jadi saya termasuk cucu terbaik. Jadi saya mau kita bela aku. Kan banyak kiai yang hanya cerita dosanya itu Nabi Adam. Saat kita bangun dewi cerita no dosa itu bapak kamu sendiri. Diceritakan. Oh, bahkan ketika kamu maksiat, oh Nabi Adam nggak maksiat apalagi saya. Oh itu kan ribet. Ya mulai sekarang harus tobat ya. Jadi ya, kalau cerita Nabi Adam itu khatam. Di antara sebabnya Nabi Adam tertipu itu bukan karena pinternya itu, tapi karena Nabi Adam saking hormatnya dengan kata Allah. Waqo sama rumah ini lakuma lam yanasir. Kalau wa izza ya Rabbi ma azunnu anna ahadan yakhliqu bika dalika. Ya ini tinggal 10 menit tak bacakan kitab pesanan ini dari Mesir tentang Allah sampai itu kita paham ya? Pun ya? Pinter loh? Amin. Kalau nyawas gitu tanya, itu nggak bisa pidato. Kalau suruh pidato tanya, sampai paham nggak paham. Saya tidak mau ngomong sama orang yang nggak paham. Akhirnya ditanya lagi, sampai paham nggak paham? Kalau paham nggak perlu pidato. Akhirnya begitu separuh bilang paham, separuh bilang enggak. Selesaikan dulu urusan kalian. Kemudian orang-orang yang bernama itu. Tapi hebatnya kitab-kitab itu sarjana kita itu banyak bisa, banyak stok dalam bahasa orang-orang, banyak yang beliau. Karena banyak ulama juga menulis misal bina-binanya kayak ini. Makanya di bab wayang sapu walayakulu ilah. Nabi itu ya bercengkrama, tapi walayakulu ilah. Kalau ibadah Nabi itu guyon tapi tidak bohong. Yang paling masyhur ada ibu-ibu sepuh soal ke Nabi karena takut kemalaman. Ya Rasulullah sama pamit, jangan tergesa-gesa bu, nanti laak bilang lagi alam ini nafkah. Nanti tak pinjemin anak unta. Wama faal tu wama astau di nafkah. Apa yang bisa saya lakukan dengan ini nafkah? Sudah dengan nanti aja. Setelah lama mau pulang disodori unta tua. Ya Rasulullah ini apa-apa? Katanya anak unta ini unta tua. Yang meskipun tua ya anaknya unta. Itu kalau masuk rumah ditambahin, masuk tua ya anakmu. Tapi Nabi itu lam yakun fahisan dalam mutafah isya. Nabi tidak mungkin ketika tambahan masuk tua orang yang enggak ada. Karena Nabi lam yakun fahisan dalam mutafah isya. Tidak mungkin ketika isya. Itu kan guyon, tapi enggak bohong. Onta tua itu anaknya siapa dulu? Kan enggak juga, namanya orang kan, anaknya orang kalau onta ya. Ini apa ya Rasulullah? Katanya anak onta ini kok onta tua. Tapi gini, sering-sering ya meskipun tua, ini juga anaknya. Itu wayang jabu, wala yakulu, illa haqqan yuhibbu wa ta'ala wa yardo. Jadi Nabi itu ya guyon, tapi tidak pernah bohong. Kalau sekarang orang untuk guyon kan harus bohong. Dan Nabi juga guyon, tapi ya yang bisa itu kitab-kitab itu sarannya itu ya. Itu ada bab tentang guyon. Guyonannya ulama, ya nggak bohong tapi itu. Ada seorang raja itu ganteng, kaya raya namanya. Tapi orangnya itu mania istri. Jadi kalau ada perempuan cantik di kampung-kampung itu disuruh untuk dijadikan istri dia. Suatu saat pembantunya ini ada yang disenangi, ada perempuan cantik disenangi.
Tapi diincar raja, waduh gimana nih kalau raja yang lamar pasti kena ya kan. Raja kaya raya, ganteng lagi loh. Akhirnya bilang ke raja, ya Malik, atang Tuhan, waktu doa itu waktu kebalahan rojul. Mosok jenengan gak punya selera, saya bilang dia itu sudah dicium oleh bapak-bapak rojul, bapak-bapak. Wah enggak kalau gitu wahyu berisi, masa saya raja punya istri yang pernah dicium seorang apa? Rojul itu lelaki tua, sudah dewasa. Suatu saat si pemuda tadi nikahi perempuan itu, oh marah aja. Oh lelaki gak punya gengsi, gak punya muka, gak punya izzat nafsi. Perempuan itu bawa orang, jadi dicium orang seolah dikasih. Si pemuda tadi bilang, ya Malik atas dari mana rojul? Ar-rojul Abuha. Kamu tahu lagi siapa menjadi dia? Abuha itu bapaknya. Oh langsung. Wah, pikirannya rojo mau, seorang tetap jago ngekok kan gitu. Jadi itu guyonan yang enggak bohong. Bapaknya itu rojo apa enggak? Rojo. Maka kebala Rasul itu pernah dicium. Setelah raja gak minat mereka, si pemuda tadi jadi dicibir sama raja. Gak punya gengsi, gak punya umur, masa perempuan pernah dicium lelaki loh. Atas di mana itu dua itu oh ini ngawas ya ini tafsir Fazil di kodenya juz 3 tentang ayat Allahu samawati wal ardh. Ada banyak tafsir tentang Allah itu yang menyinari langit dan bumi. Terus masalah nuri kami sekali dia itu intinya cerita itu api atau sinar itu ya otomatis bersinar, apalagi ditopang oleh kata yang bersih. Semua materinya bersih. Jadi banyak yang mengatakan miskat itu materinya adalah Ibrahim dan nur itu adalah Nur Muhammad. Jadi macam-macam ada yang bilang, saya baca ini beberapa pendapat. Waqala Muhammad bin Ka'ab al-Quradi al-miskat Ibrahim wa zujajah Ismail wal misbah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasyajaratul mubarakah Ibrahim li anna aktsarul anbiya min sujud. Jadi karena disebut apa? Ya kalau dua yubiru walang tamsasu nurun ala terus diceritakan materinya apa? Dari sajarah sering mubarakah. Sajarah mubarakah adalah artinya gini. Orang soleh itu yang ideal meskipun tidak jadi syarat. Yang ideal adalah bapaknya soleh, mbaknya soleh, ibunya soleh. Maka nggak akan ada yang bisa menandingi para habaib. Makanya wali-wali kutub itu ya yang kutub-kutub papan atas itu pasti habaib karena soleh keturunan dari orang apa? Soleh. Sajarah nubuwah itu nggak lain wajib biasa itu. Nasab ini nggak akan tertandingi oleh nasab apapun karena tadi soleh dari orang apa? Soleh. Tapi kalau misalkan soleh tidak dari turunan orang soleh itu ya ribet. Satunya kawan, pertama latihan nyanyi itu baca mungkin. Oh itu ribetnya bukan main. Mau ngaramkan mau katoan cekak, bunyinya masih pakai rok. Mau ngaramkan maklar, pamannya kerjanya maklaran. Akhirnya balik sistem jadi mursid. Jadi mursid itu pokoknya bertekoni majelis itu suaraku. Mau coba lihat mau pencak ini suaraku. Tak tanya kenapa gak ngomong kalau haram, korbannya keluarga saya Gus. Ya itu cerita seperti itu tidak. Ya tapi tadi ya, memang bukannya saya asosial nasab tidak. Tetap orang soleh itu bisa yang dari nasab tidak soleh bisa. Tapi kalau yang tidak, yang nurun ala nur itu tetap yang ada topangan nasab. Kayak Rasulullah SAW turunan dari Nabi Jamal. Maka kata Mbah Mun termasuk hebatnya hibah badan ini. Kalau muji Nabi itu suci, nggak boleh.
Makanya kalau keyakinan kita ahli sunnah wal jamaah, bapaknya Nabi Adam alaihissalam itu semuanya mukmin. Bagai fala wasayyidul akram sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqam. Bagaimana mungkin nasabnya Nabi tidak suci? Ini karena akan dilewati oleh orang yang super suci. Hanya kalau nggak suci nanti kan terkenal aja. Lalu ada perdebatan kecil ketika bagaimana tentang bapaknya Nabi Ibrahim. Ada ulama yang menjawab itu pamannya. Ada yang menjawab ketika ada Nabi Muhammad SAW itu azan tidak kafir. Baru setelah Nur itu pindah, baru kafir. Paham ya? Terus dengan harus mantap sesuai matanya ahli sunnah wal jamaah. Hafidhul ilal karamatal li Muhammadin agarul amjad sonal ismihi tarakus sifah hafalan yusibu ma'aru min adami wa ila abihi ba'uli. Kalau dalam bahasa terjadi wa kaifala wasayyidul akram sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqam. Bagaimana Nabi yang suci ini harus lewat ke akhir yang tidak suci, nanti kan jadi terkontaminasi. Bagaimana mungkin banyak Nabi, bapaknya Nabi, beliau tidak suci, toh akan dilalui oleh sesuatu yang suci. Makanya dikatakan pakai malah wasayyidul akram sallallahu alaihi wasallam wasitatul. Jadi apa? Sajarah mubarakah itu ada yang menafsirkan Ibrahim alaihissalam. Terus ada juga yang menambahkan lalu barokahnya itu sampai orang mukmin. Orang mukmin itu semuanya loh. Bahwa beda arba'in. Ini di tafsir Al-Qazim juz 3 ayat 4 ayat Allah samawati wal ardi. Kalau teman tanya halaman kasih 293. Tidak punya kitabnya lagi ya sudah. Halaman 293 juz 3 tafsir Al-Qazim. Bahwa beda arba'in dilalui. Oh iya sakara wa ini iya saudara. Wa in hakama adala wa in qala saudara. Yakadu zaitua yudiru yakadu qalbul mu'min ya'riful haqqa qabla an yatabayyana lahu. Jadi orang kalau hatinya bersih itu enggak ngerti halal haram. Itu jadi ngerti karena saking nurnya. Dulu yang terkenal dari ceritanya Hamid Pasuruan itu ada orang ngetes soal itu. Satu semangka besarnya kita bapak saya. Satu semangka itu hasil bumi dari harta halal. Yang satu itu curinya. Bongkor harus menjadi ini sobat. Setelah dikasihkan Pak Hamid, kata Pak Hamid Pasuruan, sudah, saya ini saja. Yang ini untuk kamu. Dia pilih yang halal. Jadi para wali itu akan tahu dengan nurnya mana yang halal, mana yang haram meskipun belum ada penjelasan secara fakir. Makanya wali-wali ini cukup istiqomah, cukup tanya hatinya sendiri. Makanya disebut hatinya orang-orang wali itu adalah yakadu qalbul mu'min ya'riful haqqa qabla an yatabayyana li muwafaqatihiyah. Ini mirip ayat in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Kalau kamu takwa betul sama Allah, pasti diberi kemampuan furqanan, memisahkan hak dan batil, membedakan hak dan batil. Makanya sebagai riwayat ittaqu firasata mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Orang mukmin yang takwa itu firasatnya pasti benar karena hakikatnya dia yang dulu binurillah karena melihat dengan cahaya Allah. Binurillah. Makanya banyak wali itu iso kasep, iso mukasafah amma fi suduril khairi, bisa melihat dadanya orang lain karena kalau jangan enggak sudah analisis pakai data masih keliru. Padahal sudah survei, sudah pakai data, katanya ini empirik akurat, tapi tetap saja di dasar gambaran itu sudah pasti. Kalau hal itu enggak usah gitu-gituan itu sudah ya sudah itu karena apa nurun ala. Terus kata beliau, bahwa yang takalabu fi khamsati anwar. Orang-orang mukmin itu yang wali maksudnya. Itu selalu yang takalab kesana kemari pasti diliputi nur. Qauluhu nurun wa amaluhu nurun. Makhrajuhu nurun wa masiruhu ila nur yaumal ya. Jadi para wali itu semuanya dipakai nur. Nah, nur ini yang penting karena nanti ketika kiamat
ketika kiamat itu kira pernah saya hitung nanti hisab itu hanya 3 jam. Seluruh dunia mulai Nabi Adam sampai makhluk kiamat itu hanya sekitar berapa? 3 jam karena ikut di rubuhin istilah. Jadi hanya rubuhin nahar. Kalau nahar itu 6 jam dibagi 2 3 ya kira-kira 12 dibagi seperempatnya berapa? 3 4 enggak lah 3 ya 3. Nah itu cara ngitung Allah atau para ngitung malaikat itu gampang sekali. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Kalau orang sujudnya benar, wajahnya benar. Jadi nanti misalnya tanya malaikat siapa umatku, itu yang wajahnya benar. Maka kata Rasulullah SAW, Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min athari sujud. Faman istata'a yudila ghurratahu falyaf'al. Nanti saya mengenali umatku itu lewat asari wudhu. Kalau wudhu kamu benar, wajah kamu nur, tangan kamu nur, kaki kamu nur. Maka kata Nabi, supaya saya cepat mencintai kamu harus memperbanyak apa? Nur. Makanya di Quran disebut yauma taral mu'minin al mu'minat yas'aluhum baina aydihim wa bi aydihim. Jadi nurnya ada di depan juga. Itu malaikat juga tidak dikasih. Saya nak sampai kali-kali. Wah itu sahabat galau ikut yang tidak punya nur. Karena ada jelek. Oh, ini ngajak wilayah sensitif. Asal itu juga apa? Itu nur yang ini agak diprovokasi jalan. Bukan yang itu, tapi itu wilayah sensitif dalam itu. Siwa budi min asaris. Jadi kalau sujudnya itu sujud yang makbul, yang sokan, nanti itu jadi. Nah, nanti para pendosa juga malaikat gampang kalau yang gelap, ya juga itu pendosa. Yaumata biar tujuh atas wujud. Sehingga bisa cepat karena kelihatan yang punya nur jalannya pasti nganan, yang nggak punya nur pasti jalannya begini. Nampak seperti itu, fadli babenahum disuri lalu langsung ada pintu pembatas grup gitu. Nah pas pintu pembatas itu yang kanan batinuhu firrohmah ini sudah wilayah surga, wadolihu bimbalil ada ini sudah wilayah. Nah yang nur yang pas-pasan ini kegaruk ke sini. Apa ke sini? Makanya justru sampai nur kulit-kulit. Makanya saya ini orang Syafi'i. Saya itu kalau wudhu fardu ya, bukan wudhu sunnah. Itu meskipun saya mazhab Syafi'i yang membolehkan sya'ratun wahidah lam takhruj an haddi ra'si, kata betul-betul. Satu rambut cukup asal tidak keluar dari batas kepala. Jadi kalau dikelilingi terus dibasuh di sini nggak boleh. Karena keluar dari batas apa? Misalnya dibasuh di ujungnya nggak boleh. Karena keluar dari batas apa? Meskipun kecil tapi kalau di kepala sah. Meskipun mazhab Syafi'i mengesahkan itu, saya nggak pernah kalau untuk sholat fardu. Karena nanti kulit-kulit itu resikonya itu tinggi. Jadi yang benar ini, saya dulu ya diajari bagus. Kalau dulu yang benar itu ya gini. Ja'ala ihamaini ala somahen dunyai wa musabbihan ala musabbihan semua itu ada Pak Balawa Akbar. Itu semua sama dari Nabi dunia ini. Itu berarti satu kepala semuanya kena apa? Air. Kena air. Itu tidak kulit-kulit. Meskipun kita yakin mazhab Syafi'i itu benar, Imam Syafi'i itu hanya bilang itu sah. Beliau tidak bilang dianjurkan, beda sah dengan kalau perilaku beliau ya tetap apa? Masuk jami rosi perilaku ya. Tapi bahasa seperti itu tetap sah. Kenapa beliau mengatakan sah? Karena pembandingnya juga sah. Misalnya gini, jabel perempuan untuk haram nunggu semua apa? Jabel tok haram. Kira-kira jabel tok makanya logis. Jadi resiko fikih itu memang seperti itu. Fikih itu mau nggak mau harus ngomong kalau jabel perempuan itu. Misalnya saya megang perempuan aja dari biasa segini, putusnya batal kan? Batal kan? Masa batal menjadi ngomong-ngomong kan? Nah, sama yang dikatakan Mas Rosi
kamu dijunjung orang pakai dirinya tersinggung, pakai telunjuk, ya tersinggung, makanya yang satu tapi tetap tidak di jadi fakir itu memang unik. Misalnya yang membatalkan puasa itu apa? Makan. Itu syaratnya satu piring apa satu upo sudah batal. Satu upo sudah batal karena itu bisa dikatakan makan. Tapi nanti di bab kiro dari menghormati tamu, kamu subuhi satu upo sah banget. Ini juga bisa dikatakan makan bukan sholat. Dan bisa seperti itu. Jadi fakir itu agak unik. Ya, jadi kalau kamu ingin nurnya banyak, itu intinya harus sempurna. Kata Nabi, "Famanis kato ayuti langsung bertamu fal ya." Karena nanti identifikasinya itu. Yaumataru mu'minina mu'minat yas'alu. Makanya Nabi kalau berdoa itu buat alim tapi orang satu seluruh kopi semua sampai ke semuanya. Kata Nabi, saya minta depanku ada nur, belakangku ada nur, kanan kiriku ada. Nabi masuk untuk doa buat alni nurah, bahkan semua tubuh saya menjadi. Jadi nanti di akhirat itu gampang sekali. Kalau ada orang kok nurnya penuh, wah waras betul. Nanti ada pertama waras ya. Tadi pilih-pilih mau dimasukkan neraka menyanyi di surga kuotanya ada cukup. Dan terus maka kita niatnya si mahu ini min akhir sujud, dan akhir sujud itu ditandai yaumatarul mu'minina wal mu'minati yas'alu. Jadi bukan yang satu. Oke, teman-teman,